Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Atomika ya. Pada video kali ini kita bakalan ngebahas tuntas bagaimana tata nama senyawa kimia untuk kelas 10 SMA. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, bunyikan tombol lonceng, like, komen, dan share ke teman-teman ya. Soal yang pertama, nama senyawa dengan rumus molekul CuS adalah, nah kita perhatikan dulu senyawanya itu apa. Nah di sini CuS berarti ada unsur Cu dan S. Nah Cu dan S ini karena terdiri dari dua unsur berarti ini termasuk ke dalam tata nama biner. Nah tata nama biner kita harus memperhatikan logamnya. Apakah dia golongan A atau B? Karena Cu ini golongan B, maka aturannya itu adalah untuk golongan B, kita tulis dulu nama logamnya, kemudian ditambah dengan di dalam kurungnya itu adalah bilangan Romawi dari bilogs logam tersebut, kemudian diakhiri dengan non logamnya, dan diakhiri dengan ida. Nah, di sini Cu berarti namanya adalah CuS ini. Cu berarti tembaga. Karena kita butuh bilogs, maka Cu ini kalau kita ionkan itu jadinya Cu plus 2 ditambah dengan S-2. Sehingga bilogs dari Cu itu adalah 2. Maka tembaga 2. Nah, S ini apa? S ini merupakan nama dari sulfur atau karena harus diakhiri dengan ida, maka jadinya namanya adalah tembaga 2 sulfida. Sehingga nama yang benar untuk CuS adalah tembaga 2 sulfida. Gampang kan ya? Soal yang kedua, pasangan rumus kimia dengan nama UPAC yang paling sesuai, artinya kita harus mencari rumus kimia yang sesuai dengan aturan tata nama internasional. Yang pertama, CaOH 2 kali. Nah, harus diingat bahwa si Ca ini namanya bukan kalium, tetapi kalsium, sehingga ini salah ya. Jadi CaOH 2 kali itu nama dari kalsium hidroksida. Kemudian KMNO4 ini, nah jika Ca itu merupakan kalsium, maka K ini adalah kalium. Jadi ini salah. Jadi nama yang benar itu adalah kalium permanganat. Jadi ini dibalik. Ini jadinya kalium permanganat. Kemudian untuk yang C, H itu merupakan nama untuk asam. Jadi ini benar ya. Tetapi NO3 merupakan ion nitrat. Jadi bukan nitrit. Kalau nitrit itu adalah NO2. Sehingga untuk HNO3 nama yang benarnya adalah asam nitrat. Kemudian untuk CuSO4, nah di sini memang namanya tembaga sulfat. Tetapi adik-adik harus ingat kalau dia logam dari golongan B, maka kita harus menambahkan bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasinya itu dilihat dari bilangan oksidasi Cu. Karena ini jika diionkan menjadi Cu plus 2 ditambah dengan SO4 min 2, maka untuk CuSO4 namanya adalah harus ada di sini tembaga 2 sulfat. Nah, untuk yang benar itu adalah yang E. Kenapa? Karena ini benar natrium sulfat. Jadi tanpa kita harus tambahkan bilogs dari Na. Karena Na ini adalah unsur dari golongan A. Jadi jawaban yang sesuai dengan UPAC adalah Na2SO4. Gampang kan ya? Soal yang ketiga, nama UPAC dari senyawa H2SO4 adalah
H itu berarti dia asam. Kalau SO4 karena dia ion sulfat, maka dia namanya adalah asam sulfat. Nah, untuk H2SO4 yang benar itu namanya adalah asam sulfat. Kalau asam fosfit itu H3PO3. Kalau asam fosfat itu H3PO4. Kalau asam sulfur itu H2S, asam sulfit H2SO3. Jadi sulfat-sulfit harus hati-hati karena berbeda dengan jumlah O-nya. Kalau sulfit itu O-nya 3, kalau sulfat itu O-nya 4. Soal yang keempat, rumus molekul dengan nama magnesium klorida adalah magnesium itu berarti dia Mg. Klorida berarti Cl. Adik-adik ingat nggak ya magnesium itu golongan berapa? Magnesium itu golongan 2 sehingga muatannya adalah plus 2. Sedangkan Cl golongan 7 biar jadi 8 dia harus menangkap 1 sehingga muatannya adalah min 1. Nah kalau kita kali silang maka Mg-nya jadi 1 dan Cl-nya menjadi 2. Jadinya untuk nama dari magnesium klorida ini rumus molekulnya adalah MgCl2. Berarti jawabannya yang D. Gampang. Soal yang kelima, rumus molekul dari natrium bromat. Kita lihat pilihannya ternyata unsur-unsur yang pembentuknya itu sama, yakni ada Na, Br, dan O. Nah, untuk yang poliatom seperti ini, kita harus perhatikan jumlah oksigennya mempengaruhi namanya. Jika ternyata itu berakhiran at, berarti O-nya ada 3. Sehingga kita bisa langsung pilih jawaban yang benar itu NaBrO3. Kenapa? Karena jika NaBrO, O-nya cuma 1, itu namanya natrium hipobromit. Kalau NaBrO2, natrium bromid. Kalau NaBrO3, natrium bromat. Kalau NaBrO4, natrium perbromat. Jadi adik-adik harus memperhatikan benar-benar jumlah O yang ada pada senyawa tersebut. Soal yang keenam, nama senyawa berikut yang benar adalah, jadi ini ada beberapa rumus molekul dan ada nama senyawa. Kita cek mana yang benar. Yang A, P2O5, karena P-nya ada 2, maka benar di fosfor. Tapi O-nya ada 5, jadi harusnya pentaoksida. Jadi ini salah. MgOH, magnesium hidroksida, itu sudah benar, tetapi harusnya yang benar dari rumusnya ini adalah MgOH 2 kali. Jadi ini salah. Kemudian FeO, ini besi, O di sini kan min 2, sehingga Fe-nya itu plus 2. Jadi namanya adalah besi 2 oksida. Jadi ini salah. Kemudian H3PO4, ingat kembali soal yang tadi, ini benar asam, tapi kalau O-nya ada 4, maka harus berakhiran dengan at. Jadi ini merupakan asam fosfat. Jadi ini salah. CuSO4 otomatis ini benar, karena tembaga biloxnya 2 dan ada ion sulfat. Jadi namanya adalah tembaga 2 sulfat. Jadi untuk yang soal ini yang benar itu adalah pilihan yang E. Oke, sekian pembahasan tata nama senyawa kimia. Untuk model soal lainnya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.